Biasanya kan kalau kita ngomongin keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang kepikiran itu daftar panjang aturan dan larangan. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau kita jadi semacam detektif di tempat kerja kita sendiri? Punya kemampuan buat mengendus bahaya, menganalisis petunjuk, dan memecahkan kasus sebelum ada kecelakaan. Nah, itulah inti dari analisis kebutuhan K3, fondasi biar program yang kita bikin itu benar-benar melindungi, bukan sekedar pajangan. Pernah nggak sih Anda lihat fenomena ini? Sebuah perusahaan gitu ya, udah beli mesin paling canggih, ngadain pelatihan gede-gedean, tapi kok angka kecelakaannya gitu-gitu aja. Kenapa ya? Seringkali jawabannya tuh simpel banget. Mereka beli solusi untuk masalah yang salah. Ini tuh persis kayak dokter yang ngasih resep obat batuk buat pasien yang patah tulang. Obatnya mungkin bagus, tapi ya ampun, diagnosanya meleset jauh. Nah, disinilah bedanya antara gagal sama sukses. Di satu sisi, ada pendekatan mitos, reaktif. Pokoknya nunggu ada yang celaka dulu, baru deh gerak. Di sisi lain, ada pendekatan fakta, yang proaktif. Ini bukan soal nunggu masalah datang, tapi justru kita yang berburu masalah. Kuncinya adalah nemuin celah bahaya itu sebelum ada orang yang jatuh ke dalamnya. Jadi, apa sih sebenarnya analisis kebutuhan K3 itu? Ini bukan sulap, bukan juga tebak-tebakan. Ini adalah sebuah proses investigasi yang benar-benar terstruktur. Kita petakan semua risikonya, kita cek amunisi yang kita punya, terus kita tentukan target mana yang harus diserang duluan. Tujuannya sederhana banget, mastiin setiap rupiah, setiap jam kerja yang kita keluarin itu benar-benar ngefek dan bikin perubahan. Coba deh bayangin skenario ini. Anda pergi ke dokter, terus baru juga mau duduk, dia udah nulis resep aja. Aneh banget kan? Kita pasti pengennya diperiksa dulu, didiagnosis dulu. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat K3. Analisis kebutuhan itu adalah fase diagnosisnya. Langkah paling krusial sebelum kita coba-coba meresepkan solusi apapun. Dan inilah kerangka kerja proaktif itu dalam siklus 4 langkah yang simple. Pertama, identifikasi, bahayanya apa aja sih? Kedua, evaluasi, kekuatan dan kelemahan kita sekarang apa? Ketiga, prioritas, mana yang paling gawat dan mendesak. Dan yang terakhir, keempat, intervensi, solusinya apa yang paling pas. Siklus inilah yang jadi pagar kita biar nggak buang-buang sumber daya. Oke, teorinya udah kita pegang ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana kerangka ini beneran jalan di lapangan. Kita bakal masuk ke sebuah studi kasus di sebuah pabrik tekstil, dan kita akan bedah bareng-bareng gimana mereka nerapin 4 langkah ini. Langkah pertama, kita pasang lagi topi detektif kita. Misi kita di sini adalah menemukan dan memetakan semua potensi masalah. Di tahap ini, nggak ada risiko yang dianggap terlalu kecil atau sepele. Tugas kita adalah melihat, mendengar, dan merasakan apapun yang kira-kira bisa salah di lingkungan kerja itu. Dan sumber bahaya itu bisa datang dari mana aja loh. Bisa jadi sesuatu yang kelihatan jelas, kayak mesin yang berisik atau tumpahan bahan kimia. Tapi bisa juga yang tersembunyi, kayak postur kerja yang salah berulang-ulang atau bahkan stres akibat tekanan kerja. Kita juga wajib lihat ke belakang, pelajari data kecelakaan lama dan hasil audit sebelumnya. Cuma dengan menggabungkan semua ini, kita bisa dapat gambaran yang utuh. Jadi, gimana caranya kita ngumpulin semua petunjuk ini? Ada 3 alat utama di kotak perkakas kita. Pertama, observasi. Kita turun langsung ke lapangan, lihat pakai mata kepala sendiri. Kedua, wawancara. Kita ngobrol sama para ahli yang sesungguhnya, yaitu para pekerja itu sendiri. Dan ketiga, studi dokumen. Kita pelajari semua catatan yang ada. Kalau ketiganya digabung, diagnosis kita bakal jadi tajam dan akurat banget. Nah, di pabrik tekstil tadi, ini yang mereka temukan. Dari studi dokumen, mereka lihat ada pola, 20 kasus luka tangan tiap tahun. Terus waktu mereka observasi ke lapangan, mereka langsung nemuin tersangka utamanya. 30% mesin jahit ternyata nggak punya pelindung. Tuh kan datanya ngomong, dan buktinya ada di depan mata. Oke, daftar masalahnya udah kepegang. Sekarang, waktunya kita ngaca dulu, lihat ke dalam. Sebelum kita buru-buru cari solusi dari luar, kita perlu tanya, senjata apa aja sih yang sebenarnya udah kita punya buat ngelawan bahaya ini? Inilah langkah evaluasi kapasitas internal. Kita perlu periksa 3 area utama. Fasilitas, alat-alat kita memadai nggak? Pelatihan, orang-orang kita ngerti nggak cara kerja yang aman? Dan kebijakan, kita punya aturan main yang jelas dan ditegakkan nggak? Simpelnya, alat, pengetahuan, dan aturan. Dan di pabrik tekstil itu, hasil evaluasinya lumayan bikin kaget. Ternyata, cuma sedikit mesin yang aman. Pelatihan terakhir, 2 tahun lalu, udah kadaluarsa ilmunya. Dan kebijakan darurat mereka terlalu umum, nggak jelas siapa harus ngapain. Nah, sekarang gambaran masalahnya jadi jauh lebih jernih.
Oke, kita udah punya daftar masalah, tapi kan sumber daya kita terbatas. Nggak mungkin kita bisa mademin semua api sekaligus. Jadi, langkah ketiga ini adalah saatnya kita jadi seorang ahli strategi. Kita harus putuskan, pertempuran mana yang harus kita menangkan duluan, supaya dampaknya paling besar. Dan ini dia alat andalan kita buat nentuin itu. Matriks risiko. Coba lihat sumbu yang vertikal ke atas, itu adalah seberapa mungkin sesuatu terjadi. Terus, sumbu yang horizontal ke samping, itu seberapa parah dampaknya. Nah, risiko yang jatuhnya di pojok kanan atas yang zona merah itu, itulah musuh nomor satu kita. Mereka yang harus kita hadapi secepatnya. Dengan matriks ini, pabrik tekstil tadi bisa dengan cepat memetakan masalah mereka. Mesin jahit tanpa pelindung, kemungkinannya tinggi, dampaknya serius. Langsung masuk prioritas 1, kritis. Risiko kepleset karena tumpahan, dampaknya bisa serius, tapi kemungkinannya lebih jarang, masuk ke prioritas 2. Jelas, terukur, dan nggak pakai nebak-nebak. Sip, diagnosis udah, prioritas juga udah ditentuin. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, meracik resep solusinya. Ini adalah langkah keempat di mana kita merancang tindakan-tindakan nyata yang spesifik buat ngatasin masalah-masalah prioritas kita tadi. Coba deh perhatikan gimana solusi di pabrik tekstil ini benar-benar tepat sasaran. Masalahnya mesin tanpa pelindung, ya solusinya pengadaan pelindung. Pelatihannya udah basi, ya solusinya pelatihan ulang. Prosedurnya nggak jelas, ya solusinya perjelas SOP-nya. Nggak ada satupun solusi yang asal-asalan, semuanya adalah jawaban langsung dari hasil diagnosis. Kita udah bedah keempat langkah tadi satu persatu. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya jadi beberapa prinsip kunci yang bisa jadi pegangan Anda. Prinsip pertama dan paling penting, analisis kebutuhan itu adalah perisai Anda. Perisai yang ngelindungin Anda dari investasi yang sia-sia, program yang salah sasaran, dan waktu yang kebuang percuma. Ini cara paling cerdas buat mastiin setiap sumber daya yang Anda punya itu nembaknya ke target yang tepat. Prinsip kedua, nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua. Program K3 itu bukan sesuatu yang bisa Anda copy-paste dari perusahaan lain. Risiko di pabrik tekstil jelas beda banget sama di lokasi konstruksi. Jadi selalu lakukan diagnosis Anda sendiri, karena setiap tempat kerja itu punya DNA risikonya masing-masing. Prinsip ketiga, triangulasi. Ingat ini ya, diagnosa terbaik itu datang dari 3 sumber. Gabungkan apa yang Anda lihat dengan mata sendiri, apa yang Anda dengar dari para pekerja, dan apa yang Anda baca dari data. Kombinasi ketiganya bakal ngasih Anda diagnosis yang kokoh dan susah dibantah. Dan prinsip terakhir, rencana sehebat apapun nggak ada gunanya kalau cuma jadi pajangan di atas kertas. Eksekusi adalah kuncinya. Dan eksekusi yang sukses itu berdiri di atas 3 pilar. Diagnosis yang akurat, dukungan penuh dari manajemen, dan partisipasi aktif dari semua orang di lapangan. Tiga-tiganya harus ada. Pada akhirnya, semua ini cuma butuh satu hal buat dimulai. Sebuah pertanyaan yang tepat. Jadi setelah ini, coba deh lihat sekeliling Anda. Entah itu di kantor, di pabrik, atau bahkan di jalan menuju rumah. Mulailah bertanya, risiko tersembunyi apa ya di sini yang selama ini mungkin kita abaikan? Apa yang sebetulnya paling butuh perhatian kita sekarang juga?